lanjut lagi nih Ustadz Syam, mohon izin nih. Ada juga pertanyaan nih. Benarkah di dalam Islam itu ternyata suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah pertanyaannya ada berapa tingkatan dan apa saja? Mohon izin silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Mas Fadli. Iya, nak. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Tingkatan-tingkatan atau kita bikin bahasa yang lebih sederhana, tipe-tipe istri yang dinafkahi. Tipe-tipe istri yang dinafkahi, satu, menyambung daripada apa yang disampaikan Bunda Tuti tadi, bahwa ada namanya istri yang bekerja. Apakah istri yang bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri, atau istri yang bekerja di luar rumah itu tetap mendapatkan hak sebagai seorang istri, atau tetap mendapatkan nafkah, atau tetap suaminya wajib memberikan nafkah kepadanya? Ada dua hal. Jikalau dia keluar rumah bekerja dengan izin suaminya, maka menurut para alim ulama ahli fikih kontemporer, mereka tetap mendapatkan nafkah jikalau dia bekerja dengan izin suaminya. Tapi seandainya dia bekerja tanpa izin suaminya, maka dia tidak berhak lagi mendapatkan nafkah. Jikalau ada seorang wanita keluar rumah bekerja tanpa izin suaminya, maka dia tidak berhak untuk menuntut nafkah dari suaminya. Itu yang pertama. Tipe wanita yang bekerja, ada yang dapat izin, ada yang tidak dapat izin. Yang dapat izin maka tetap mendapatkan nafkah, yang tidak mendapatkan izin dari suaminya, maka dia tidak mendapatkan nafkah lagi menurut para ahli fikih kontemporer. Yang kedua, tipe istri yang diberikan nafkah, tipe istri yang nusyuz. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Seorang pasangan atau seorang istri yang nusyuz, yang durhaka terhadap suaminya, maka mereka menurut para alim ulama itu tidak berhak untuk mendapatkan nafkah sampai mereka bertaubat. Termasuk diantaranya nafkah batin. Jadi pernah ditanyakan kepada Ibnu Hazm berapa lama sebenarnya seorang wanita ini berhak untuk mendapatkan nafkah biologis atau nafkah batin. Maka menurut Ibnu Hazm yakni sebulan sekali. Menurut daripada Al-Quran, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Setiap mereka suci maka hendaklah engkau mendatangi mereka. Itu nafkah batinnya sebulan sekali. Menurut para fuqaha yang lainnya 4 bulan sekali. Jadi batas maksimalnya adalah 4 bulan. Tapi bagi seorang wanita yang durhaka kepada suaminya, kapan batas waktu nafkah adalah sampai mereka bertaubat. Sampai mereka bertaubat dan memohon maaf kepada suaminya, barulah mereka kembali untuk dinafkahi. Maka seorang pasangan yang nusyuz, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, maka mereka tidak berhak untuk yang namanya mendapatkan hak nafkah, dan mereka tidak berhak untuk menuntut yakni nafkah daripada suaminya. Termasuk daripada nusyuz itu ketika diberikan perintah oleh suaminya yang tidak menyalahi syariat, lalu mereka tidak mau melaksanakannya. Termasuk diantaranya keluar rumah tanpa seizin suaminya. Termasuk diantaranya mereka tidak menjaga pergaulan, ya tidak disukai oleh suaminya. Maka banyak bentuk-bentuk kedurhakaan, namun ketika tidak terjadi demikian, maka sangat wajib, sangat-sangat wajib bagi seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Karena bukan hanya tanggung jawab kepada pasangan, namun nafkah itu adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah pernikahan disebut mitsaqan ghalidha, satu simpul, satu ikatan yang sangat kuat, bukan hanya antara dua insan, namun juga antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang sesungguhnya yang menjadi saksi ketika seorang melaksanakan akad nikah bukan hanya orang-orang yang hadir, namun para malaikat juga hadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyaksikannya. Maka itu adalah tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada tipe wanita yang dinafkahi. Kalau tadi tipe wanita yang bekerja tidak mendapatkan izin suaminya, maka dia tidak mendapatkan nafkah kecuali dia diizinkan oleh suaminya untuk bekerja. Yang kedua adalah istri yang nusyuz, tidak mendapatkan nafkah. Yang ketiga adalah istri yang diceraikan atau istri yang ditolak, maka ini ada yang namanya syarat-syaratnya ketika dia harus diberikan nafkah kembali oleh mantan suaminya karena udah cerai, atau bagaimana selanjutnya itu ada daripada masa iddahnya dan sebagainya. Insya Allah kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Tapi benar ya, bicara masalah tingkatan ini ternyata banyak banget aturannya. Dan Ada Islam tipe-tipenya. mengatur itu Betul. semuanya, Masya Allah. Jadi nggak perlu lagi kita seandainya benar bertanya-tanya terlalu banyak, karena semuanya kita bisa cari dan kita cari tahu sama
sama guru-guru kita bahwa semuanya sudah diajarkan sama Islam. Jadi cuma orang malas yang Masya tidak mau Allah, tahu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Bunda Tuti, mohon izin sebentar. Sama-sama. Saya mau ketemu teman saya penyanyi cilik. Oh, siapa tuh? Nanti saya ketemu, Masya saya ngobrol-ngobrol Allah, dulu bentar ya, izin ya. Assalamualaikum. Iya, iya, Assalamualaikum wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, Assalamualaikum Eno. Waalaikumsalam, Mas Ya Allah ya Fadli. Robi. Aduh. Ini ya, bicara masalah tentang pendapatan suami dan istri, kalau suaminya pas-pasan harus bagaimana. Hari ini dibahas sama guru-guru Hari nih. ini Masya Allah temanya luar biasa sekali. Aku rasanya pengen ikut ngobrol. Oh Masya Ya Allah. ampun udah lama banget nggak duduk di samping situ. Iya. Tapi hari ini memang benar luar biasa sekali ya. Karena sangat mengingatkan aku dan juga jamaah agar selalu bersyukur. Karena nafkah itu kan merupakan kewajiban ya. Betul. Dan kita sebagai seorang istri harus pintar juga mengelola keuangan. Dan yang gak penting kita juga harus pintar dalam menjaga kesehatan mulut dan juga gigi. Nah, ini Eno ya, bicara tentang menjaga kesehatan mulut dan gigi, kita memang harus pintar dalam memilih produk yang terbaik. Nah, kalau aku nih selalu pakai Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Pasti gak ada keraguan lagi untuk ini ya. Nah, pasta gigi Sasha ini mengandung serpian siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami untuk melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, dan juga bau mulut. Selain itu, diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk nafas lebih segar. Waduh, kalau Sasha sih tentu saja aku juga sudah pakai. Masya Karena Allah. kan banyak sekali manfaatnya. Hmm. Dan produknya ini sudah pasti halal, betul kan Mas? Insya Allah halal dan juga aman ya. Karena pasta gigi Sasha ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Bahkan Sasha juga ya mengandung bahan alami yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, senang banget ya. Selain itu juga bisa sekalian membersihkan mulut, bisa membawa kebaikan juga untuk kita semua. Nah, jamaah yang di rumah nggak usah ragu lagi untuk beralih ke pasta gigi Sasha. Makasih ya Mas atas sarannya. Sama-sama. Karena insya Allah mulai sekarang aku dan juga keluargaku beralih ke pasta gigi Sasha. Betul sekali. Karena sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Jadi di rumah udah pakai ini semua ya, No? Insya Allah semua sudah pakai Oh Masya ini Allah, senang sekarang. banget ya. Dan Iya, anak juga kesayangan. senang. Apalagi orang tua kita, waduh Masya Allah.